Shalom, berakar dalam firman hari yang ke-240. Kita akan membaca dari kitab Yeremia pasal 49 sampai 52. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu menolong kami untuk kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasal 49. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milko memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, firman Tuhan. Merataplah hai Hesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Rabah, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka tore-torehan, sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan, sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah melanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya, masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bosra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan, dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan, setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan. Maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang gurun tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka.
Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut Tebereau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpa telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk, hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-turunannya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghanguskan Puri Ben-Hadad. Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hasor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel, beginilah firman Tuhan, bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka, hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka, kegentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hasor. Demikianlah firman Tuhan, sebab Nebukadnezar Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin, mereka yang terpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hasor akan menjadi tempat persembunyian bagi segala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Pasal 50. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah. Naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan, katakanlah, Babel telah direbut, Dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan. Orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion. Kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan tempat kebenaran Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka.
Larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim. Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput, dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa padang gurun, padang belantara dan dataran rumput. Karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. Seperti orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak. Hai semua orang pemanah, panahlah kepadanya. Janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya. Lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai. Untuk mengelakkan pedang yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya. Setiap orang akan lari ke negerinya. Israel adalah seperti domba yang dicerai beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekot. Bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan, lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil seluruh bumi itu. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku memasang jerat bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat, dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Marilah mendatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya, onggokanlah isinya bertimbun-timbun dan tumpaslah itu, janganlah ada tinggal sisanya. Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman atas mereka. Dengar, pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya. Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah, berkemalah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya. Lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri, sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu teruna-turunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim, demikianlah firman Tuhan, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaharaannya, sehingga dijarah orang. Pedang menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung, mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Sebab itu binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana. Juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya, dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora, serta kota-kota tetangganya. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah tidak akan ada lagi yang diam di sana, dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, suatu suku bangsa yang besar dan banyak raja akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang. Menyerang engkau, hai putri Babel. Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka. Tangannya sudah menjadi lemah lesu, kesesakan telah menyergap dia. Ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena kabar Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Pasal 51. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju sirah. Janganlah mereka sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim, dan orang-orang yang terluka parah di jalan-jalannya. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam. Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya.
Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan. Tempatkanlah orang-orang jaga, siapkanlah penghadangan, sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu, dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan, dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya, dengan engkau aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau aku menghancurkan teruna dan dara. Dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya, Ararat, Mini, dan Askenas. Angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya, raja-raja Media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya. Bumi berguncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap, mereka sudah menjadi seperti perempuan, tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar, palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul, pembawa-pembawa kabar susul menyusul, untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api, prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, putri Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya. Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak. Ia membuangkan aku. Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim. Begitu hendaknya berkata Yerusalem. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya.
Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan, tanpa penduduk. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, mengeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Betapa sesak direbut, dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya yang menderu telah melingkupinya. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu, dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti, ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah pembalas, tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Maseya ketika Seraya pergi bersama-sama Sedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini, bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam, dan tidak akan timbul-timbul lagi, oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Pasal 52.
Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke arah Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ripla di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ripla. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan, dipecahkan oleh orang Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandi-kandi, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tebalnya 4 jari dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya dari tembaga, dan tiang yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima, ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Sefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitra panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ripla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ripla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7.
3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 sama Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 sama Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Demikianlah pembacaan dan pendengaran firman Tuhan kita pada saat ini, dan kita sudah mengakhiri dari kitab Yeremia. Dan kita dapat melihat bagaimana murka Tuhan juga bagi bangsa-bangsa yang tidak berbuat baik kepada bangsa Israel. Dan kita juga dapat melihat bahwa kasih Tuhan bagi bangsa Israel dan bangsa Yehuda tidak pernah berakhir. Dan janji pemulihan Tuhan ada bagi bangsa ini. Dan biarpun mereka ada dalam pembuangan, tetapi Tuhan tetap memelihara orang-orang yang tetap setia beribadah kepadanya dan yang hidup takut akan Dia. Dan janji Tuhan untuk meneruskan apapun yang menjadi janji Allah bagi bangsa Israel, yaitu untuk keselamatannya, bangsa Israel dan bangsa Yehuda, dan juga bagi semua manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah dari keturunan Daud. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan dan pendengaran firman Tuhan kami pada hari ini. Terima kasih untuk pelajaran-pelajaran berharga yang kami dapatkan dari kitab Yeremia. Dan tolonglah kami agar kami terus dan sungguh-sungguh setia kepada Engkau. Dan kami beribadah dan hidup dalam kebenaran-Mu hari lepas hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.